wabarakatuh, namo buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arifah dengan NIM A111251033. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah pengantar pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Nur Halifah, SPD, MPD. Dalam video ini saya akan membahas mengenai materi saya dari kelompok 3, yaitu teori-teori pendidikan, peran teori belajar dalam proses pembelajaran, serta hubungan antara perkembangan peserta didik dengan strategi pengajaran. Bagi saya, pendidikan bukan hanya soal mengajar dan menerima informasi, tetapi sebuah proses yang memiliki dasar, arah, dan tujuan yang jelas. Untuk memahami bagaimana pendidikan itu berlangsung, kita perlu mengenal teori-teori yang menjelaskan bagaimana manusia belajar, bagaimana guru seharusnya mengajar, dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan pembelajaran. Teori pendidikan menjadi fondasi agar proses belajar tidak dilakukan secara asal, tetapi mengikuti prinsip ilmiah dan pengalaman praktik yang sudah teruji. Dalam dunia pendidikan terdapat beberapa teori yang banyak digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar, seperti teori behaviorisme, memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat stimulus dari lingkungan. Contohnya, guru memberikan pujian, hadiah, atau penguatan sehingga siswa termotivasi mengulang perilaku positif. Selanjutnya ada teori kognitivisme yang melihat bahwa belajar merupakan proses mental internal seperti mengingat, memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai pemikir aktif, bukan hanya penerima informasi pasif. Ada juga teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman langsung. Artinya, pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa terlibat secara aktif dalam menemukan dan mengelola informasi. Selain itu, teori humanisme menekankan bahwa pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan emosional dan motivasi siswa agar mereka berkembang sebagai manusia seutuhnya. Tidak kalah penting adalah teori belajar sosial yang mengatakan bahwa manusia belajar melalui pengamatan, imitasi, dan interaksi sosial. Dan yang terakhir ada teori multiple intelligences, menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran harus mengakomodasi berbagai potensi tersebut. Teori belajar memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu guru merancang pembelajaran yang efektif. Dengan memahami teori belajar, guru dapat memilih metode yang sesuai dengan karakter siswa, menentukan strategi yang tepat, dan menghindari cara mengajar yang kurang efektif. Teori belajar juga membantu guru menyusun tujuan pembelajaran yang jelas, memilih media yang tepat, serta mengevaluasi hasil belajar siswa secara lebih objektif. Menurut saya, teori belajar adalah peta jalan yang membantu guru memahami bagaimana siswa berproses informasi, bagaimana mereka termotivasi, dan bagaimana mereka dapat mengembangkan kemampuan secara optimal. Selain teori belajar, perkembangan peserta didik juga sangat memengaruhi cara mengajar. Setiap siswa berada dalam tahap perkembangan yang berbeda-beda, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Jika guru memilih pendekatan yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan siswa, maka pembelajaran menjadi sulit dipahami dan kurang bermakna. Misalnya, anak-anak SD masih berada pada tahap berpikir konkret sehingga mereka lebih mudah memahami materi melalui benda nyata atau contoh visual. Nah, sementara siswa SMP dan SMA sudah berada pada tahap berpikir abstrak sehingga dapat diajak berdiskusi, menganalisis kasus, dan memecahkan masalah yang kompleks. Menurut saya, memahami perkembangan siswa adalah kunci agar guru tidak salah memilih metode mengajar. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh studi kasus tentang teori dan perkembangan dalam pembelajaran. Contohnya begini, di sebuah kelas 4 SD, guru mengajarkan materi pecahan hanya melalui ceramah panjang dan penjelasan abstrak di papan tulis. Guru tidak menggunakan alat peraga, tidak memberikan contoh konkret, dan tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan langsung. Akibatnya, sebagian besar siswa bingung, merasa bosan, dan tidak memahami apa itu pecahan. Padahal menurut teori perkembangan kognitif,
anak usia SD berada pada tahap operasi konkret. Artinya, mereka hanya dapat memahami konsep matematika jika disajikan melalui benda nyata. Jika dibaca dari sudut pandang konstruktivisme, siswa seharusnya diberi kesempatan untuk membangun pemahamannya melalui pengalaman langsung. Misalnya, dengan memberikan kue, coklat, atau kertas lipat menjadi beberapa bagian. Sementara dari perspektif behaviorisme, guru dapat memberi penguatan setelah siswa berhasil menyelesaikan latihan. Dari studi kasus ini, sangat jelas bahwa proses belajar tidak berhasil karena metode digunakan tidak sesuai teori dan tidak memperhatikan perkembangan siswa. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa teori pendidikan, teori belajar, dan perkembangan peserta didik adalah 3 hal yang paling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat menciptakan proses belajar yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang melihat siswa bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai individu yang sedang berkembang dan membutuhkan pendekatan yang tepat agar potensi mereka dapat berkembang maksimal. Baik, itulah pemaparan materi dari saya tentang teori-teori pendidikan. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.